Dengan semangat shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita berbicara tentang membangun kehidupan. Dan karena kehidupan itu sendiri harus dibangun, dan bangunannya harus benar. Bangunannya ada di atas dasar yang benar. Ketika kita membangun, bisa saja kita membangun dengan cara manusia, dengan cara kuasa roh jahat, atau dengan cara apapun. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah sebagai pengikut Kristus adalah membangunnya atas dasar firman Allah. Amin. Karena Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah yang menjadi penggerak di dalam kehidupan kita untuk membangun itu sendiri. Karena dialah kekuatan, dialah semangat dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita melangkah kepada satu langkah dalam membangun kehidupan. Membangun kehidupan itu beberapa waktu yang lalu sudah ada beberapa hal yang saudara dengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita kepada satu prinsip. Membangun prinsip. Nah, ketika kita membangun prinsip, ketika prinsip itu salah, maka perjalanan kita akan salah. Ketika kita membangun prinsip dalam kehidupan kita yang keliru, maka setiap langkah kita, pola pikir kita, pandangan kita akan keliru. Karena setiap orang pasti mempertahankan prinsip ini, prinsip saya nggak bisa diubah. Ini prinsip saya. Nah, hari ini saya mengajak kita kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu membangun prinsip yang benar menurut firman Allah, menurut kerajaan Allah. Ketika membangunnya dengan benar, saudara yang terkasih, maka perjalanan hidup kita benar. Ketika prinsip yang kita bangun itu salah dan keliru, maka itu yang akan kita pertahankan selalu. Yang kita pertahankan selalu, saudara. Sehingga itu akan merusak dari perjalanan yang baik dan benar itu. Hari ini saya mengajak kita kepada satu kebenaran firman Allah. Dasar dari apa yang kita bangun, prinsip itu, ada satu prinsip yang sangat menjadi prinsip dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Karena itu menjadi, kita bisa mencontoh dan meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena setiap kita dituntut untuk seperti Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Yesus datang ke dunia ini, dasarnya ada satu prinsip, yaitu memberi. Itu prinsipnya, memberi. Dia memberi hidupnya. Dia rela melepaskan kealahannya. Yang namanya Allah itu berkuasa sepenuhnya. Dia yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, dan bla bla bla, semua keindahan, kemewahan, kemegahan itu ada di sana, di sorga. Tapi dia rela lepaskan itu semua. Dia rela tinggalkan itu semua, datang ke dunia menjadi manusia biasa. Dan lebih parah lagi, dia bukan manusia yang pada umumnya yang baik-baik saja, enak-enak, tetapi dia disiksa. Dia dihianati, dia dicaci maki, dipukul, dicambuk, sampai pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Begitu luar biasa. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya demi manusia. Dia memberi segala-galanya supaya kita diselamatkan. Nah, ini adalah satu prinsip besar dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Hari ini, apa yang kau beri dan apa yang kau tuntut dari Allah. Tapi saya mengajak saudara kepada setiap kita bahwa kita harus bisa memberi yang terbaik. Nah, ketika kita mau memberi, ketika pandangan kita salah, maka kita tidak akan bisa memberi yang terbaik. Ada banyak kita berpikir memberi itu menurut pandangan kita, menurut pikiran kita benar. Tapi saya mengatakan bahwa yang benar adalah ketika kita memberi harus sesuai dengan firman Allah. Filipi pasal yang pertama ayat 27 mengatakan begini. Filipi pasal pertama ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi dasarnya adalah ketika kita melakukan segala sesuatu, saudara. Tapi hari ini hanya berbicara tentang sebuah prinsip yang kita mau bangun. Karena saya mengajak saudara, prinsip yang gak benar buang, outkan ketika tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Karena segala sesuatu yang kita bangun dalam kehidupan kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Amin.
Saya akan habiskan untuk baca ini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan, entah kita membangun keluarga kita, membangun bisnis, membangun karir dan lain sebagainya, hendaklah itu semua berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Nah, itu yang pertama. Dasar di atas dasar, karena nanti akan berbicara tentang memberi, saudara. Lalu yang kedua, hendaklah yang kita lakukan dasarnya adalah kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan 24. Ya, dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ketika kita membangun prinsip kita, prinsip dalam kehidupan kita, prinsip apa saja, prinsip ekonomi kah, prinsip bisnis kah, prinsip keluarga kah, prinsip apa saja. Dua hal ini sudah nyata. Kita membangunnya ketika kita sebagai pengikut Kristus, kita membangunnya atas dasar segenap hati dan melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena saudara, nanti akan kita lihat ketika kita mau lakukan segala sesuatunya biarpun dengan segenap hati, kalau kita melakukannya untuk manusia, engkau akan kecewa. Kecewa. Karena apa? Sebenarnya manusia nggak punya kekuatan, manusia nggak punya apa-apa. Sering kita, saya mau berbuat baik kepada dia supaya dia berbuat baik. Itu kan? Tapi hari ini, saudara, saya mengajak kita kepada prinsip kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Amin. Kalau untuk manusia sekali lagi kecewa, gagal, saudara, gagal paham dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi yang pertama tadi adalah harus seiring seirama, berpadanan dengan Injil Kristus, berpadanan dengan firman Tuhan. Apapun langkahmu, apapun yang kamu mau kerjakan dalam hidupmu, harus lihat dulu, ini berpadanan dengan Injil Kristus atau tidak? Ini berpadanan atau seiring seirama dengan firman Tuhan atau tidak? Jangan sampai langkah yang kita buat itu menabrak firman Allah, hantam, kecelakaan engkau, sakit. Tapi kalau seiring sejalan dengan firman, maka firman itu yang akan melindungi, firman itu yang akan menudungi engkau. Karena di situ ada kekuatan besar. Nah, lalu yang kedua tadi, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun itu, apapun. Nah, karena berbicara memberi, nanti saja penjelasannya. Lalu yang ketiga adalah dasar yang kuat ketika kita membangun prinsip di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Ini mulai masuk dalam prinsip pemberian, memberi. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi pemberian itu berdasarkan dengan apa yang ada pada kita, bukan dengan apa yang tidak ada. Sering orang bilang gini, saudara, yang sering-sering saya dengar, ini harus dirubah, saudara, dalam hidup saudara. Ketika kita mau melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan, seumpamanya adalah dalam sebuah perayaan. Biasanya kita perayaan akan mengumpulkan dana. Lalu ketika mengumpulkan dana, ada yang banyak berpikir begini, aduh, kalau saya banyak uang, saya akan nyumbang banyak. Tapi saudara yang terkasih, firman Allah katakan, kita memberi itu dengan kerelaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan apa yang ada. Bukan, jangan memikir dengan apa yang tidak ada. Hari ini saudara punya apa, punya berapa, itu yang saudara berikan. Lalu tidak perlu membanding-bandingkan dengan yang lain, karena Allah melihat kerelaan hatimu, segenap hatimu ketika engkau memberi. Jadi sehingga engkau tidak kecewa. Aduh Tuhan, kalau saya kaya, apa saja dalam gereja akan saya berikan. Tapi saudara, hari ini saya mau berbicara kepada saudara, ini firman Allah, berikan apa yang ada padamu. Engkau punya suara yang bagus, nyanyilah untuk Tuhan. Engkau punya
tenaga dan lain sebagainya, keahlian dalam bidang apapun, berikan itu untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, tapi berikanlah itu untuk Tuhan. Engkau punya talenta, karunia, engkau punya uang sekalipun, kalau itu ada, itu yang kamu berikan dengan kerelaan. Berbeda dengan nasar atau janji, saudara. Tapi ini berbicara tentang pemberian saat itu juga. Sehingga engkau tidak akan melihat, waduh, sebenarnya saya cuma punya 500.000 hari ini. Wah, kalau saya punya banyak, saya akan berikan 10 juta, seumpamanya seperti itu. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Kamu tidak akan bisa memberi 500.000 itu. Padahal itu yang ada dalam ketetapan hatimu, itu yang Roh Kudus berbicara kepadamu. Lalu sehingga kamu hanya bisa memberi 50.000. Karena engkau menghayal untuk yang ke depan. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah ketika kita memberi, ketika itu juga. Saat itu juga dengan apa yang ada padamu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah ini kita masuk saudara kepada membangun prinsip yang dikehendaki oleh Allah adalah memberi. Kalau kita nggak bisa memberi, maka saudara tidak bisa mendapatkan apa-apa. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38. Intinya di dalam ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 dan 38. Saya akan bacakan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow, ini luar biasa saudara. Ini prinsip yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, sehingga engkau akan menikmati sesuatu dalam hidupmu. Jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Jangan menghukum supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah, berilah pengampunan, maka kamu akan diampuni. Karena di bagian lain firman Allah adalah, jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapa di sorga tidak akan mengampuni kamu. Ini prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan kita, yaitu memberi. Nah, saudara-saudara, dikatakan berilah, maka kamu akan diberi. Amin. Saya percaya setiap kita merindukan banyak hal, saudara, dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingini sesuatu, ketika kita mengharapkan segala sesuatunya, ini adalah dasar dari Tuhan yang kita sembah. Itulah, kalau boleh saya katakan begini, itulah karakter Tuhan kita yang kita sembah. Kita nggak bisa lawan, kita nggak bisa atur dia. Kalau dia bilang gini-gini aja, kamu nggak ngampuni, aku nggak ngampuni kamu. Itu firman Allah. Tapi kasihku melimpah, kasihku luas, kasihku, wow, nggak terbatas. Tapi ketika engkau menabrak daripada firman, nggak ada ampun juga. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pandang bulu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini adalah pemberian. Pemberian. Apa yang kamu beri, itu yang kamu terima. Ini berbicara panjang, luas, dan lebar, saudara. Kalau kita hanya berpikir ketika kita memberi uang akan dapat uang, saya percaya itu iya juga. Tapi sekali lagi dasarnya kuat, bahwa kita memberi seperti untuk siapa? Seperti untuk siapa? Seperti untuk Tuhan. Maka ketika kita memberi untuk Tuhan, Tuhan yang akan membalasnya. Amin. Kalau kita memberi untuk manusia lalu kita meminta balasan dari manusia, itu yang saya katakan tadi, engkau akan kecewa. Engkau nggak akan dapat apa-apa dari itu. Aduh, saya sudah berbuat baik kepada dia. Waduh, memang dia itu nggak berterima kasih. Wah, malah dia begini begitu. Itulah manusia. Tapi ketika engkau memberi seperti untuk Tuhan dan memberi karena kebenaran, maka Tuhan akan membalaskan. Saudara yang terkasih, tadi malam saya dengan Ibu Gembala nonton, pas kebetulan, ya luar biasa. Itu menjadi sebuah cerita, ilustrasi, dan itu adalah fakta. Ada seorang negro, dia keluar dari penjara, baru keluar dari penjara, lalu dia punya anak. Anak itu ditinggalkan oleh istrinya, mungkin mereka dua cerai karena dia masuk penjara. Nah, dia butuh makan, dia butuh susu atau apa seperti itu untuk anaknya. Lalu dia melamar pekerjaan, yang namanya narapidana susah, saudara. Untuk mendapatkan pekerjaan susah, untuk mendapatkan kepercayaan dari orang. Nggak diterima, banyak nggak diterima. Satu ketika ada satu perusahaan mau menerima dia, dan dia hari itu diwawancara.
harus diwawancara. Jam dan waktunya sudah ditentukan. Nah, di dalam perjalanannya saudara, dia naik bis. Nah, ketika di pertengahan jalan bis sempat terhenti karena ada sebuah mobil terbakar. Dan orang yang ada dalam mobil itu susah sekali untuk keluar. Orang semua menonton dan ya mungkin karena takut saudara yang namanya api. Atau mungkin takut dengan ledakan mobil. Nah, ketika itu bis yang dia tumpangi ini agak melambat dan hampir-hampir berhenti. Itu karena kemacetan jalan. Karena dia lihat itu, dia turun dan dia bantu. Waktu itu juga seharusnya dia harus ikut perjalanan itu untuk wawancara. Karena itulah kehidupannya nanti. Kalau dia nggak ada pekerjaan, maka waduh selesai, mereka dua anaknya nggak punya makan. Mungkin saja dia akan mencuri dan masuk penjara lagi. Tapi saudara, ada satu hal yang luar biasa. Dia memberi pertolongan kepada orang yang ada dalam mobil. Dia buka, seperti apakah dia menolong orang ini, dia bawa keluar dari mobil itu terbakar hangus, dan lalu dia nggak tinggalkan itu. Dia tetap menolongnya sampai ambulan datang untuk mengambil orang yang kecelakaan ini, yang terbakar mobil. Setelah itu selesai. Perusahaan, ini apalagi mantan narapidana, nggak ada ampun. Oh, sudah nggak datang, wawancara sudah terlambat, out sudah nggak diterima. Saudara-saudara, memberi itu rugi. Memberi itu engkau akan kehilangan. Ketika engkau memberi uang, engkau kehilangan uang karena engkau berikan. Ketika engkau menolong orang lain, bisa saja banyak hal yang akan kehilangan, seperti orang negro, saya lupa namanya tadi malam. Kehilangan kesempatan, kehilangan waktu wawancara, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencahariannya. Kehilangan saudara, ketika kita memberi. Bisa kehilangan waktu, kehilangan apa saja, kehilangan. Tapi firman Allah begini, saya mau ngajak kita, yakinilah firman Allah. Ketika dia katakan beri, maka kamu akan diberi. Apa yang terjadi dengan orang ini? Itu langsung masuk koran, jelas. Lalu orang tahu ceritanya dia. Karena dia memberi pertolongan itu dengan hatinya, karena mau menyelamatkan orang. Dengan segenap hatinya, dia tidak pandang siapa itu. Dia nggak pandang kerugiannya, dia tolong, dia beri pertolongan. Lalu ramai, menjadi viral. Banyak orang akhirnya menawarkan pekerjaan. Dia yang pilih-pilih saudara. Bukan cuman berhenti di situ saja. Ketika orang tahu bahwa dia seorang bapak yang gak punya istri, ditinggal istri dan mengurus anaknya, orang ramai ngumpulin duit dan beri untuk dia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya mau katakan begini, yakinlah kepada firman. Firman itu berlaku untuk siapa saja saudara, bukan cuma orang Kristen. Ketika prinsip yang kamu bangun itu benar, maka itu yang akan terjadi. Kamu membangun keluarga yang benar dengan prinsip firman Allah, maka keluargamu baik-baik saja. Tapi yang gak bisa adalah ketika engkau gak percaya Yesus, maka engkau gak masuk dalam kerajaan kekal. Tapi saya percaya orang-orang yang memang cari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan pada akhirnya. Siapapun dia, agama apapun dia. Nah, saudara yang terkasih, kembali kepada pemberian itu. Saya kaget ketika saya nonton itu, wow, ini khotbah saya besok. Saya dapat cerita itu. Itu luar biasa saudara. Jadi memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Ketika dia memberi dengan segenap hati, memberikan pertolongan kepada orang lain, dia tahu konsekuensinya banyak kehilangan. Kehilangan waktu, kehilangan wawancara, sampai kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Allah membalas kepadanya dengan berlipat kali ganda. Pada akhirnya dia gak perlu melamar saudara-saudara, gak perlu melamar. Orang yang datang menawarkan pekerjaan, upah dan lain sebagainya ini, dia tinggal pilih. Wow, luar biasa. Itu kalau kita mencari ininya, banyak hal yang terjadi dengan orang itu. Orang yang berbelas kasihan, orang itu memiliki hati yang seperti apa dan lain sebagainya saudara, sehingga dia bisa dipercaya untuk mendapatkan pekerjaan itu. Jadi jangan ragu, jangan takut saudara ketika memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Firman Allah katakan bahwa suatu takaran yang baik
yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan kepadamu. Artinya itu berlimpah-limpah, bukan hanya cukup. Apa yang terjadi dengan narapidana itu? Berlimpah-limpah berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Nah, jadi oleh sebab itu saudara, ketika kita memberilah dengan 3 dasar paling tidak tadi. Yang pertama adalah dasarnya karena Injil Kristus, yang kedua dasarnya adalah kita melakukan untuk Tuhan, yang ketiga dasarnya adalah dengan apa yang ada padamu. Kalau dipikir, ngapain orang itu membantu? Saya nggak punya alat, ya kan, alat penyemprot untuk memadam dan lain sebagainya, tapi dia punya hati yang pertama, ya kan, dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya mata untuk melihat. Nah itu, dengan apa yang ada padamu. Jangan pernah engkau berpikir dengan apa yang tidak ada, dengan apa yang ada padamu. Pernah kami sharing tentang sebuah kehidupan, saya katakan, saya sangat yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya lengkap dalam hidup kita. Jadi jangan cari yang gak ada. Wah ini, waduh keren saudara, ketika saudara-saudara memahami maksud saya ini. Contohnya ketika Musa, Tuhan mau kirim, Tuhan mau utus dia, bukan dengan apa yang gak ada dengan Musa, tapi dengan apa yang ada. Oh Tuhan, aku gak punya apa-apa. Sering kita terjadi seperti itu, ya kan? Gak punya apa-apa, gak punya apa-apa, gak punya apa-apa. Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Apa yang ada di tanganmu? Cuma tongkat. Sering kita katakan seperti itu dalam hidup kita. Tapi ketika kita dengan segenap hati memberi, yes Tuhan, aku berikan hidupku, apa yang harus kubuat? Tuhan katakan, semua ada padamu. Harta, benda, kelimpahan, hikmat, kebijaksanaan, talenta, karunia sudah ada padamu. Yang menjadi masalah, kamu tidak kerjakan itu. Kamu tidak melihat apa yang ada padamu, kamu selalu melihat yang tidak ada. Kamu selalu membanding-bandingkan. Wah, kalau saya anak pengusaha, saya anak presiden, saya anak pejabat dan lain sebagainya, saya akan buat seperti ini. Enggak. Tuhan enggak berbicara seperti itu. Tuhan katakan dengan apa yang ada. Ternyata Tuhan sudah memberkati dan sudah menyediakan itu semua. Tinggal kamu kerjakan tidak? Atau kamu sibuk dengan yang lain? Saya waktu itu bicara dengan anak-anak yang di rumah. Kamu punya apa hari ini? Kamu punya keahlian apa? Jangan pikir, wah saya nggak punya keahlian. Wah enak sih ini, si Sugi punya, dia sarjana IT. Wah enak sih. Jangan lihat orang, lihat dirimu, apa yang ada padamu yang Tuhan sudah berkati. Kamu sibuk dengan lihat orang, maka kamu akan kecewa dengan dirimu. Akhirnya kamu nggak pakai itu semua. Tapi ketika kamu katakan, oh ya saya punya tenaga, saya punya ini, itu dan lain sebagainya, kerjakan itu. Tuhan mau memberkati lewat itu. Simple. Nah jadi seperti itu saudara, ketika kita memberi, hati pikiran kita memberikan semua untuk Kristus, maka semuanya akan dibukakan bagi kita. Karena sama-sama kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah saudara, berbicara tentang berilah maka kamu akan diberi, dan pemberian itu banyak saudara. Saya nggak menjelaskan itu, takaran yang dipadatkan, takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saya percaya bahwa kita sudah mengerti itu semua, dan itu bukan perkataan omong kosong, bahwa itu bukan firman-Nya begitu saja berlalu, tetapi semuanya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam tetapi Amsal pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke 30. Kita lihat. Lukas pasal yang ke-11 ayat 24 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Next. Sebab banyak memberi berkat, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi nggak rugi untuk memberi saudara. Siapa menahan gandum, ia dikutuki. Wow, jangan menahan. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Next. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Nah saudara yang terkasih, ini prinsip daripada memberi. Orang Kristen, orang percaya Yesus harus membangun hidupnya dengan prinsip memberi. Amin.
memang sih pelajaran yang kita terima hemat pangkal kaya. Tapi di sini tadi dikatakan siapa yang menghemat secara luar biasa akan selalu berkekurangan. Kita mau percaya Yesus atau percaya kepada filsafat dunia? Tapi fakta yang terjadi adalah ketika kita percaya kepada firman Allah dan melakukan firman itu, bukan sebaliknya yang terjadi. Bukan Anda akan kekurangan. Saya akan memberikan contoh, mohon maaf, ini hanya sebuah contoh dan itu bukan sebuah doktrin, tetapi sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi dan dalam penggenapan firman Allah. Saya melihat saudara beberapa tahun yang lalu, awal 2013, ketika Pak Marwan memberikan mobil Avanza, itu lumayan harganya. Kalau dihitung-hitung ketika itu mungkin sekitar 150 lah dengan karena cukup baru. Ketika memberi itu berkekurangan, ya kan? Hilang mobilnya. Tapi ajaibnya dan luar biasanya, ketika dia beri ini untuk pelayanan dan saya yang pakai dan itu anggaplah beri untuk saya, dia nggak dapat dari saya. Tapi kalau pemberian itu dasarnya adalah karena melakukannya untuk Tuhan, maka dia dapat dari Tuhan. Maka dia diberkati sampai hari ini nggak kekurangan. Yang dari pandangan kita ya, malah diberkati dengan berlimpah-limpah, dipercayakan dengan banyak hal. Nggak buat miskin saudara. Dan kami mengalami akan hal itu dari pemberian itu, nggak membuat miskin, nggak membuat kekurangan, nggak membuat kita sampai nggak makan, nggak. Tapi sebaliknya dia berkati. Beberapa waktu yang lalu ketika kami pingin ngutang untuk beli motor Mio, kami punya uang 5 juta, tapi motor butuh sekali karena motor yang satunya yang Vario itu rusak. Lalu ya udahlah. Ada sih orang yang punya duit, saya katakan Ibu Gembala sih memang kurang setuju, tetapi karena itu kebutuhan akhirnya dia temani juga saya. Kami datang ke Pak Karyono, Ibu Kelawa, nih kami punya uang, kami ingin beli motor untuk kebutuhan karena Ibu Gembala harus punya ada motor untuk dia kesana kemari supaya dia tidak bergantung dengan saya. Cuman uang kami 5 juta, kami pinjam 12 juta ya. Iya 12 juta. Oke. Dikasih pinjam, ya nggak mungkin juga ya jemaat dengan gembalanya kalau ada uangnya nggak dipinjamin. Beberapa waktu kemudian 2 bulan 3 bulan kemudian saya dapat uang. Saya bilang waktu itu mungkin saya bayar nyicilnya saja karena mungkin kecuali kalau ada orang beli tanah langsung bisa bayar cash. 2 bulan 3 bulan kemudian kami dapat uang dan saya mau berencana bayar separuh 6 juta. Saya sudah datang dan di situ bincang-bincang, lalu Ibu Kelawar dan Pak Karyono bilang enggak. Itu kami berikan untuk pelayanan Bapak Gembala. Loh, aku bilang kemarin kan ngutang, itu banyak, jadi ini saya kembalikan walaupun ya nanti yang sisanya itu nggak diambil, tapi ambillah yang ini. Mereka katakan itu sudah menjadi komitmen kami untuk memberi. Nah saudara, dari itu saudara, apakah toko mereka bangkrut setelah itu karena kekurangan? Memang memberi itu nggak mudah. Tapi yang jadi fakta adalah mereka nggak kekurangan. Karena itu adalah penggenapan firman Tuhan. Kita percaya kepada firman. Ketika firman katakan demikian, itu yang akan terjadi. Siapa yang menyebar harta akan bertambah kaya, bukan akan kekurangan. Tapi saudara, ketika engkau menghemat secara luar biasa, engkau hitung-hitungan dengan Allah, maka ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Amin. Ketika kita hitung-hitungan dengan Tuhan, maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Karena firman itu ya dan amin. Sekali lagi saya mengajak kita semua, percayalah kepada firman itu. Katakan bahwa ketika engkau melakukan segala sesuatu, takarannya akan diberikan kepadamu. Lalu yang kedua adalah dipadatkan, digoncangkan, dan yang sakitnya adalah sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Ketika kamu mengukur batasan Tuhan dengan caramu, oh cukup ini aja, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Apakah Tuhan nggak tahu isi dompetmu? Apakah Tuhan nggak tahu isi rekeningmu? Apakah Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Jadi yang Dia mau adalah dengan kerelaan hati, bukan dengan keterpaksaan. Kita memberi dengan apa yang ada.
bukan memberi dengan apa yang tidak ada. Ada satu firman Tuhan katakan begini, karena disitulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Sebenarnya ketika kita rangkumkan melihat kesimpulan-kesimpulan dari firman, saudara, akan mempermudah kita untuk memahami dan mengerti Tuhan yang kita sembah, sehingga kita lebih mendalam mengenal Dia. Ketika engkau mengenal Tuhan, engkau akan bersuka cita di dalamnya, karena engkau tahu seperti apakah tujuan dan maksud Allah itu dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika engkau mau istrimu mengasihimu, apa yang kau lakukan? Hai suami-suami, kasihilah istrimu dengan segenap hatimu, maka engkau akan dapatkan kasih dari istrimu. Karena dikatakan, ditampilkan saya. Karena dikatakan di situ, yang kau kehendaki orang lain perbuat bagimu, perbuat jugalah demikian lebih dahulu. Ketika engkau mau diberkati oleh Tuhan, maka kembalikan milik Tuhan. Nggak ada cara lain. Tuhan nggak mungkin menentang daripada firman-Nya sendiri atau menyangkal firman-Nya. Karena itu yang seharusnya terjadi. Segala sesuatu ini bukan nggak ada di batas-batas. Segala sesuatu. Kalau kamu ingin mendapatkan banyak hal tentang hidupmu, saudara, perbuat jugalah demikian. Jangan saudara-saudara menahannya. Karena ketika itu terjadi, saudara, maka saudara akan menikmati itu. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ketika engkau menabur kebencian, engkau dapat kebencian. Engkau menabur kejahatan, engkau akan mendapatkan kejahatan. Engkau akan menabur kebaikan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dalam hidupmu. Jadi kenapa ini akan sambung menyambung, saudara? Kenapa di bagian lain firman Allah katakan di Tesalonika itu bahwa jangan mengejar uang, karena itu adalah akar kejahatan. Sebenarnya nggak perlu kita ngejar uang ketika kita memahami ini. Maka benar bahwa kebajikan, kemurahan, anugerah, kasih setia Tuhan akan mengikuti. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang menabur banyak akan menuai banyak, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Hendaklah, nah ini, memberikan menurut kerelaan hatinya. Ada dua hal yang penting di situ, saudara, menurut kerelaan hati. Yang pertama adalah menurut peraturan yang benar, dan yang kedua yang meluap dari hati kita. Karena ada dua pemberian kalau itu untuk Tuhan. Yang pertama adalah kembalikan milik Allah, itu wajib. Itu sudah menjadi ketetapan. Lalu memberi persembahan khusus. Nah itu benar-benar kerelaan. Nah itu ketika engkau mengukur, maka itu akan diukurkan kepadamu. Contoh begini saudara, saya dengan Ibu Gemala, waktu awal-awal pelayanan di sini, kolekte kami jujur 1.000-2.000. Ya Bu Gemala, 1.000-2.000. Ada duit, ada, kadang-kadang ada, tapi kami tetap memberi 1.000-2.000. Apa yang terjadi? Kami menuai. Yang terjadi di jemaat pun sama. Karena kami ngukur itu. Padahal ada, kecuali nggak ada, akhirnya kami robah. Ya, kita harus rela hati untuk menuai banyak. Mulai dari kita, nggak ada pengumuman. Kami mulai dari diri kami. Oh, mau memberi yang terbaik. Perubahan saudara, peningkatan. Kami juga kaget, iya ya. Waktu itu ya maklum saja, dengan firman Tuhan itu belum terlalu mendalam. Walaupun hari ini masih belum, ya lumayan lah seperti itu. Kita jauh dari sempurna, tetapi kita mengejar itu semua. Pemahaman, pengertian. Itu berubah saudara yang terkasih. Apakah kami semakin kekurangan, semakin miskin?
Saya rasa enggak. Kalau dulu awal-awal kehidupan kami nggak punya apa-apa, makannya secukupnya. Puji Tuhan kami di Gang Manja itu karena banyak tempat cari ikan. Saya dengan Ibu Gembala cari ikan satu hari itu untuk 1 minggu, karena dapatnya 1 ember besar menjala, lalu di sekeliling itu ada bajai, kelakai dan lain-lain, saudara. Cukup. Hari ini nggak sempat lagi cari ikan, kadang-kadang harus beli. Tapi apakah kekurangan? Enggak. Sampai agak-agak bosan juga sudah makan patin. Nah, itu berkat Tuhan, saudara. Jadi apa sih yang terjadi dalam hidupmu hari ini? Ketika engkau menyusahkan dirimu dengan sebuah prinsip yang salah. Mari, yang paling pertama adalah supaya engkau diberkati dengan berlimpah-limpah. Firman Allah adalah memberi. Itu, jadikan itu menjadi prinsip hidupmu. Amin. Memberi itu banyak, saudara. Kalau yang saya perhatikan di situ, itu memberi itu adalah mengembalikan yang seharusnya dikembalikan. Ada bagian lain, memberi itu adalah memberi tumpangan, memberi pertolongan, memberi, ya saudara pasti paham saja. Memberi nasihat dan lain-lain, jangan pelit, intinya itu. Seluruh aspek hidup kita jangan pelit. Oh, jangan gaya-gaya, saudara hanya bisa memberi uang, sudah memberi belum. Itu hanya bagian kecil. Saya mau mengajak kita dari seluruh kehidupan kita memberi seperti untuk Tuhan, memberi untuk Kristus. Jadi ketika kita membangun prinsip dalam hidup kita, ingat, yang paling pertama dulu adalah memberi itu. Ketika engkau mengembalikan milik Allah, maka engkau akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Sekali lagi seperti apa yang saya katakan minggu yang lalu, saya nggak mau saudara di jemaat ini merasa kekurangan, selalu begini begitu menurut pikiran saudara. Tapi saya mau mengajak kembali kepada firman untuk saudara diberkati. Maka kelimpahan itu akan terjadi dalam hidupmu. Saya berkata demikian, saya bukan hanya mendapatkan pengetahuan dari firman, tapi kami mengalami benar itu. Mengalami, betul-betul mengalami itu. Janji-janji Tuhan di dalamnya. Ampuni, maka kamu akan diampuni. Jadi menabur, nah kembali kepada menabur, pemberian itu menurut ukuranmu, menurut takaranmu. Jadi jangan pernah engkau berpikir kalau beri saja. Jangan pernah engkau berpikir untuk mengukur. Begini maksudnya, saya kalau memberi untuk Pak Mantap, Pak Mantap ini punya mobil, rumah ada, penghasilan cukup, bukan cukup lagi tapi melimpah. Ngapain saya harus beri? Saudara mengukur, itu mengukur menurut pikiran saudara. Akhirnya, wah ngapain saya beri untuk dia? Padahal Tuhan sudah berbicara, Roh Kudus berbicara, engkau harus tolong pemantap. Nah itu salah satu contoh. Lalu engkau pandang pemantap, wah istrinya guru dan lain sebagai, punya penghasilan. Pemantap ini seorang arsitektur yang punya banyak pekerjaan proyek dan lain sebagainya. Ngapain dibantu? Nah tapi saudara, di balik itu kita nggak tahu keadaan orang. Makanya ketika Roh Kudus berbicara, jangan pernah tahan itu. Jangan pernah mengukur, karena ukuran itu akan diukurkan kepadamu. Kamu nggak akan dapat apa-apa, orang akan mengukur kan. Seumpama itu terjadi, Pak Karyono yang menilai pemantap seperti itu. Lalu orang lain akan menilai Pak Karyono. Padahal waktu itu dia butuh sesuatu untuk pertolongan atau seperti apa, orang akan mengukur sama. Wah, ngapain bantu Pak Karyono? Wah, itu mereka dua istrinya itu pegawai negeri dulu, sekarang udah pensiun, gaji pensiun ada, sekarang punya usaha. Wah, ngapain ditolong? Itu ukuran. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Itu yang akan terjadi. Kamu nggak dapat bantuan juga karena orang mikir seperti itu. Tapi ketika kamu melepaskan itu semua, kamu nggak pernah hitung-hitungan, nggak pernah mengukur seperti itu. Ketika Allah berbicara beri, maka kamu akan memberi, maka kamu akan diberi kelimpahan dan berlimpah-limpah, saudara. Wah itu, aduh, kalau saya saksikan banyak, saudara, tentang apa yang kami alami di dalam itu. Orang mungkin saja bilang ada sempat, waduh, Bapak bodoh sekali Pak, kamu dibodohin sama orang tuanya dan lain sebagainya. Orang ngomong gitu karena kami memberi tumpangan, kami memberi mereka di tempat kami, memberi makan dan lain sebagainya. Orang bilang ya gitu, itu ukuran manusia. Tapi saya nggak pernah
mengukur diri saya dengan itu, tapi saya memberi dengan kasih, dengan kerelaan. Melakukan segala sesuatunya dengan kerelaan. Maka saya menikmatinya dari Tuhan, bukan dari manusia. Ketika kita mengharap dari manusia kecewa, tapi kalau dari Allah, Allah akan melimpahkan semuanya itu. Sampai berkelimpahan dikatakan. Jadi itu dasar saudara dari kehidupan kita yang harus kita bangun di dalam pelayanan, di dalam kasih kita kepada Kristus dan sesama adalah memberi. Memberi itu luas. Jadi jangan kadang-kadang orang berpikir memberi itu ketika memberi uang. Enggak. Kita harus melihat dari seluruh kehidupan kita. Apa yang kita bisa beri dari apa yang ada pada kita. Memberi pertolongan, memberi tumpangan, memberi pengharapan, itu semua memberi saudara. Tapi itu tadi dengan kasih, dengan kerelaan. Nah, saudara-saudara akan mengalami itu. Akan mengalami itu. Sesuatu yang berlimpah-limpah. Jadi jangan juga mengukur yang saudara beri itu, Tuhan akan beri uang ukurannya. Enggak. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini saya menceritakan yang sangat-sangat penting bagi kita orang-orang tua. Saudara, di sini dikatakan dalam firman Allah tentang mengembalikan milik Tuhan. Karena itu adalah pemberian. Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyatakan pemberian itu adalah pengembalian yang milik orang. Jadi kalau di firman Tuhan katakan, apa yang punya kaisar kembalikan kepada kaisar, apa yang punya Allah kembalikan kepada Allah. Jadi 1/10. Saya akan ingatkan ini supaya benar-benar dipahami. Saya karena keinginan kerinduan saya, semua kita diberkati, bahwa itu adalah milik Allah yang harus dikembalikan. Nah, saya bercerita begini saudara, satu ketika saya ada di pohon sawit dan Tuhan membuka hal ini. Saya memberikan contoh kepada nenek kami yang sudah meninggal dan ada ibu saya juga. Kami sebagai cucu dan juga anak-anak menantu dan seluruh keluarga besar pasti mengalami itu. Kami sangat bersuka cita karena kami merasakan kedua orang tua ini tidak merepotkan. Saudara bisa bayangkan kalau mereka sakit-sakitan terus keluar masuk rumah sakit, walaupun banyak duit semua anak-anaknya. Orang pada menggerutu, pada sungut-sungut. Semua harta yang ada bisa dijual. Nah begini, ada banyak orang tua ketika dia sudah tua, sakit-sakitan. Dia mengumpul banyak waktu muda, mengumpul banyak. Ya, sesi dunia dia dapatkan. Tapi ketika dia masa tua, dia sakit-sakitan, masuk keluar rumah sakit, biaya besar. Sampai harta yang dikumpulkan itu, harta yang dikumpulkan banyak itu, habis, terjual. Habis semua. Terjual semua untuk biaya pengobatan, untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Lalu yang lebih parahnya lagi, sampai yang punya anak-anaknya itu semua juga karena untuk menolong orang tua yang namanya berbakti kepada orang tua, menolong orang tuanya dalam pengobatan dan lain sebagainya. Waduh, luar biasa. Anak-anaknya juga dalam kesusahan, akhirnya anak-anaknya bisa ngutang dan lain sebagainya. Padahal mereka orang kaya yang punya kelimpahan banyak, tetapi habis karena ngurus sakit penyakit itu. Ada banyak saudara, ada banyak. Sepertinya anak-anaknya, waduh, bangga bisa ini menolong orang tua, mungkin jual tanah, jual mobil untuk pengobatan orang tua, sepertinya bangga. Tapi saudara, ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Ini nyambung dengan apa yang saya katakan, ibu saya, lalu nenek saya. Yang memang lebih tahu adalah Pak Marwan karena itu di rumahnya beliau. Tapi saya rasa sih kami juga nggak terlepas dari pandangan dan pengetahuan kami juga tentang nenek kami. Kurasa hampir-hampir boleh dikatakan dalam seumuran mulai dari bertobat itu, untuk masuk rumah sakit dengan biaya 5 juta mungkin nggak pernah ya, nggak pernah. Apalagi lebih dari itu. Saudara bisa bayangkan dengan maksud saya tadi. Wah, orang bisa ratusan juta, wah harus ke Singapura kemana-mana. Tapi ini nggak ada. Ibu saya puji Tuhan sampai hari ini sehat-sehat. Kenapa saudara? Ada sesuatu saudara. Jangan memberikan kesakitan, kasihan. Kita ini mengasihi anak-anak kita. Masalahnya ada apa? Masalahnya
persepuluhan tidak dikembalikan dengan benar. Akhirnya hidup kita tidak terjaga, tidak terlindungi. Belalang pelahap, belalang pelompat, belalang penggirik makan habis sampai engkau kesusahan. Gara-gara kesalahan itu. Engkau mungkin waktu engkau masih kuat, engkau luar biasa, engkau mengejar segala sesuatunya, mengumpul, engkau pikir itu untuk anakmu, untuk keturunanmu. Habis di kamu aja habis. Malah anakmu sampai ngutang untuk ngurus kamu. Gara-gara itu. Gak ada penjagaan dan perlindungan, gak ada pagar dari Allah. Wow, saya kaget ketika di pohon sawit. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau singkapkan ini. Karena sungguh pasti kita semua mengasihi keturunan kita. Gak mau mereka melarat gara-gara kita. Ada banyak hari-hari ini saudara anak-anaknya melarat karena karena masalah orang tuanya. Gak benar di hadapan Allah. Kita mengasihi, menyayangi dengan cara yang keliru. Karena kita gak taat dengan firman. Karena dikatakan dalam firman Tuhan itu, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap yang ingin memakan hasil tanahmu. Bla 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 di situ saudara. Bayangkan semua dimakan oleh belalang pelahap, nggak ada perlindungan dari Allah. Karena apa? Masalah itu tidak mengembalikan 1/10. Mungkin selama engkau kuat, engkau masih bisa melindungi, mempertahankan itu dengan kekuatan, kepintaran, kecerdasanmu bisa. Tapi selesai habis itu, ketika si jahat berperkara, wah saudara-saudara, nggak ada perlindungan dari Allah, hancur. Itu yang saya maksudkan dan saya dapatkan itu, saya sangat bersyukur dan hari ini saya berbagi. Saya melihat ibu saya, sekali lagi, walaupun dalam artian kami nggak pernah hitung-hitungan, walaupun dalam artian sakit kami bawa rumah sakit dan lain sebagainya, kami nggak pernah hitung-hitungan itu. Tapi kami mau katakan begini, kami nikmati hari-hari hidup ini. Dia santai, dia tenang-tenang saja. Setelah saya perhatikan kedua orang ini, nenek dan ibu saya, nggak pernah yang saya lihat dari apa yang dia dapatkan dari orang saja 50.000 dia bayar per puluhannya 5.000. Apalagi sama dengan nenek saya. Dia membuat pagar supaya anak, menantu, cucu-cucunya terus ada dalam pagar Allah, tidak menjadi menanggung akibat dari perbuatannya itu. Wow, keren saudara. Ketika kita mengasihi anak-anak kita, mengasihi keturunan-keturunan kita, kasihilah dengan benar. Sehingga kita akan menikmati, wow luar biasa, berkat Tuhan, waduh sukacitanya luar biasa. Yang seperti saya katakan, wah nenek saya itu umur 95. Biasanya saudara udah sibuk keluarga itu, mengurus itu. Banyak yang jual harta untuk ngurus itu, tapi itu luar biasa. Sampai meninggalnya, benar nggak merepotkan, benar-benar dia memberkati anak-anaknya, memberkati menantu cucunya. Waduh, kami merasa diberkati benar. Sampai nggak ada pertengkaran dan lain sebagainya. Coba bayangkan saudara, anak banyak seperti itu. Saya yang banyak menolong, saya yang banyak bayar rumah sakit. Wah itu ribut biasanya saudara. Tapi dia memberkati dengan kerukunan. Karena ada sesuatu, karena dia pagari. Saudara mau tahu itu pagar betis persepuluhan itu. Sehingga keturunan-keturunanmu akan menikmati terus itu. Jadi kalau mau melihat itu, saudara tidak merepotkan keturunan-keturunanmu, mari pagarilah itu dengan benar. Kembalikan milik Allah itu. Karena ada banyak hal, saya percaya ada banyak hal yang akan diungkap, disingkapkan oleh Allah melewati ini. Itu dasar yang kuat, memberi, mengembalikan itu. Itu prinsip yang sangat-sangat harus di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sehingga kita akan menikmatinya. Mengembalikan itu dengan benar. Saya berbicara ini supaya ini akan berulang-ulang, supaya ini tertanam dan pemahamannya lebih kuat, lebih dalam. Karena saya percaya bahwa tanpa kita mengerti, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Tapi ketika kita memahami, mengerti, oh ternyata ini, wah luar biasa. Bukan cuman dicurahkan berkat dari
langit yang istilahnya tikap-tikap langit dicurahkan sampai berkelimpahan. Bukan cuma itu saudara, ada kelanjutannya. Saya percaya ini tidak berhenti di sini. Ada lagi waktunya Tuhan akan berbicara kepada saya tentang hal ini. Apa sih berkatnya dari persepuluhan itu? Saya percaya ada banyak rahasia di dalamnya, sehingga itu harus wajib mengembalikan itu. Begitu pentingnya. Pasti ada hal yang sangat-sangat luar biasa di balik itu. Bukan hanya sebuah kalimat atau kata-kata. Nah, kembali kepada menabur sedikit, menuai sedikit. Nah, kembali kepada mengukur saudara. Saudara, ketika saudara mengukur sesuatu, cukup dengan ini, saudara akan menikmati itu, cukup dengan itu. Tapi saya mau mengajak, seberapapun yang kita tabur, seberapapun yang kita kasih, jangan ada di otak dan di hati ini memikirkan akan hal itu. Wah, kalau saya beri ini sudah aja cukuplah. Nggak usah. Kalau beri dengan kerelaan. Benar-benar kita yes sudah memberi. Walaupun 1.000, walaupun 10.000, walaupun berapa gitu. Nah, tapi kalau kita ngukur, ada banyak. Ini sering saya ketemu juga saudara. Dan apakah ada di tempat ini? Mudah-mudahan nggak ada. Tetapi saya percaya di sana sini ada saudara. Begini, ketika ada sesuatu yang kita mau buat dalam misi atau apa, lalu saya katakan, yuk mari kita bersama-sama bermisi, dan saudara bisa memberikan apa saja, uang kah, apa pakaian layak pakai dan lain sebagainya. Lalu saudara akan mau memberi seret. Awalnya saudara pasti Tuhan sudah berbicara, Tuhan akan memberikan dengan kerelaan. Tiba-tiba seret di pikiran, ngapain saya besar? Tuh ada Pak Marwan, ada Pak Karyono, itu mereka besar, sudah cukup aja. Saudara sedang mengukur. Itu ukuran. Ketika saudara ngukur kayak gitu, saudara nggak dapat berkat, orang lain diberkati. Jadi jangan pernah istilahnya saudara mengukur karena ada orang-orang tertentu. Wah, cukup mereka yang kaya. Wah, saya miskin. Saudara mengukur diri saudara. Saudara sedang memberkati diri saudara dengan perkataan saudara. Ketika saudara, saya miskin, saudara sedang ngomong, mulut itu berkuasa. Tapi saya mau ajak kita semua kembali kepada firman. Firman itu benar. Firman itu adalah kebenaran. Jadi jangan pernah ngukur-ngukur, membanding-bandingkan sesuatu, nggak usah, beri dengan kerelaan. Hari ini saudara melihat firman. Ketika kita memberikan persembahan, saudara, ada banyak orang ngukur, saudara, sudah diukurnya untuk kolekte. Pokoknya kolektenya 2.000 aja atau 5.000 aja. Dia hitung. Kalau kami dalam rumah 5 orang, 6 ya, termasuk Mine ya, yang biasa juga dikasih ya. Kadang-kadang atau ya yang 5 orang aja dulu lah. Saya, Ibu Gembala, Gio, Gilbert, Gebi. Lalu ngukur. Waduh. Kalau saya kasih 50.000, Ibu Gembala 50.000, wah 100.000 sudah. Kasih lagi Gio 10.000, Gilbert 10.000, Gebi 10.000. 130 hari Minggu. Lalu sore nanti berapa? Lalu minggu depan. Dalam 1 bulan berarti untuk kolekte aja bisa 500.000. Saudara sedang hitung-hitungan. Saudara kurang percaya kepada Tuhan. Jadi beri. Sesuatu itu beri. Nggak usah hitung saudara. Nggak usah hitung-hitungan. Saudara belajar peka dengan Roh Kudus. Saya ini sering teman-teman hamba-hamba Tuhan itu datang. Kami nggak pernah hitung-hitungan yang untuk beli bensin 50.000, 100.000. Itu ya sudah biasa. Kasih makan dan lain sebagainya. Nggak pernah hitung-hitungan. Tapi itu tadi saudara. Saya tahu bahwa Tuhan yang sumber berkat itu nggak hitung-hitungan juga dengan kami. Dengan cara yang ajaib dia bisa memberkati. Sehingga itu cukup. Sehingga itu melimpah, nggak kekurangan. Kalau kami hitung saudara, pendapatan itu sudah gim. Tapi yang terjadi adalah kami menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan itu sampai tidak kekurangan. Nah, saya mau mengajak saudara mengalami itu. Mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami kepenuhan Allah dalam hidup saudara. Karena ketika kita merasakan Allah ada dalam hidup kita, kita nggak pernah takut. Apapun dalam kehidupan kita yang menjadi tantangan dan rintangan, ada Allah, ada Tuhan Yesus beserta. Benar-benar Immanuel. Jadi saudara, prinsip ini baru satu.
Prinsip yang kita harus bangun, memberi. Jadi selama ini kalau saudara-saudara pelit, sulit untuk memberi, berubah. Ini prinsip kebenaran, prinsip firman Tuhan. Dan itu akan berlanjut sampai kepada keturunanmu ada pagar. Dan ajari juga keturunanmu supaya keturunannya aman. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa kita harus memberitahukan yang benar terus kepada anak-anak kita ketika berbaring, ketika dalam perjalanan, ketika duduk, ketika berdiri. Prinsip-prinsip yang penting itu harus, sehingga mereka menikmati berkat Tuhan. Mengapa sulit? Ada orang-orang tua yang sulit memberitahukan yang benar. Kita harus bayar, kembalikan persepuluhan kepada anaknya, karena dia nggak lakukan. Anak itu lebih peka, anak itu lebih teliti. Tapi mulai hari ini saudara, saya pingin setiap kita akan menikmati janji-janji Tuhan mulai dengan melakukan apa yang benar. Jangan mengukur. Jangan membanding-bandingkan, karena takaran itu akan ditakarkan juga kepadamu. Tapi ketika engkau mau dalam kelimpahan, ya berikan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa di dalamnya. Ya, saya kembalikan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 tadi. Ini ayat-ayat terakhir saudara. Kita lihat, perhatikan masing-masing di dalam ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita untuk mendapatkan kasih Allah, untuk memperoleh kasih yang penuh dari Allah. Sangat penting memberi dengan sukacita. Orang gak akan bisa memberi dengan sukacita karena kalau itu keterpaksaan. Orang tidak akan bisa bersukacita dalam pemberiannya kalau itu dengan sedih hati. Ya jelas, yang namanya orang sedih, nggak sedih hatinya. Sedih hati karena kehilangan, karena membantu, karena menolong orang lain, karena mengeluarkan uang. Sedih. Kuan lo Dayak nama ungut. Janda-janda ungut, aduh. Jakai kula menengah yang lumayan. Palar tenang, 500.000. Ungut, saudara. Sehari 2 hari nggak habis-habis, seminggu. Waduh, saudara. Aduh, nggak dapat apa-apa. Karena ya saudara ngerti yang ungut. Mudah-mudahan semuanya juga ngerti, saudara. Kalau yang nggak ngerti nanti ditanya dengan pasangan hidupnya, kamus hidup. Jadi memberi itu dengan sukacita, jangan dengan sedih hati, jangan dengan keterpaksaan. Keterpaksaan itu ada berbagai macam saudara. Lalu ketika, apalagi kalau bertulis nama, nah biasa seperti itu. Lalu sekian, aduh, maka duit ketutuman 100.000, masa aku tuh mendengar 100.000, ayo dulu 500. Itu keterpaksaan, nggak dapat apa-apa. Saudara-saudara, saya pingin saudara memberi itu dengan kerelaan, dengan apa yang ada. Akhirnya saudara, supaya sama 500 ngutang dulu. Itu enggak benar. Pemberian yang enggak benar. Sekali lagi, kita melakukannya untuk Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi jangan pernah, karena mengukur itu saudara, saudara sakit. Ketika saudara memberi dengan kerelaan, dengan apa yang ada, saudara memberinya untuk Tuhan. Tapi kalau untuk manusia itu tadi, saudara akan ngukur. Semuanya diukur, waduh gitu kan. Nah, lalu Pak Karyono lihat, waduh masa saya toko besar kalah dengan siapa di sini? Mama Ririn. Wah, yang cuma punya bakso, Mama Ririn 100.000, masa saya 100.000? Itu mengukur. Wah, saya harus 200.000. Saya toko besar. Itu mengukur saudara. Jangan memberi seperti itu. Dengan keterpaksaan, itu keterpaksaan. Tapi berilah dengan kerelaan, itu yang dikehendaki oleh Allah. Karena kita ini mau hidup dengan prinsip kebenaran yang sesungguhnya. Lalu next, ayat 8 terakhir. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi nggak ada batasannya saudara. Segala sesuatu dalam hidupmu, Tuhan akan memberikan segala kecukupan itu.
Dan bukan cuma itu. Dan bukan hanya cukup dalam segala sesuatu. Ada dan lagi tambahan saudara, itu bonus biasanya. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Wow. Jadi bukan hanya cukup. Tapi itulah yang dinamakan melimpah. Berkelebihan. Luar biasa janji Tuhan itu. Ketika kita memegang prinsip yang benar. Karena kemarin berbicara tentang prinsip memberi dari apa yang ada, keuangan dan lain sebagainya. Hari ini lebih banyak berbicara kembali ke situ. Memberi dari segala penghasilan, memberi dari segala apa yang ada padamu. Jadi jangan pernah mengukur-ngukur, tetapi berikanlah dengan kerelaan hati. Prinsip ini saudara, semua masuk. Baik prinsip usaha, prinsip pekerjaanmu, prinsip politik juga, prinsip keuangan, ini semua saudara. Dasar yang baik, memberi. Bangunlah prinsip memberi, dimanapun. Maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa dari apa yang kamu kerjakan dalam hidupmu. Sehingga orang akan mengenal LPCC adalah orang yang suka memberi. Orang mengenal Kristus dari situ. Karena Kristus memberi. Segala sesuatu yang kau perlukan, yang kau butuhkan ada di dalam Dia. Jadi mari kita bersama-sama berjuang untuk itu saudara, supaya setiap kita melakukan apa yang baik, apa yang benar menurut kehendak Allah. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Ketika kamu memberi yang terbaik, di dalam keluarga juga prinsip ini sangat-sangat penting, sangat luar biasa. Prinsip memberi. Ketika kamu memberi yang terbaik untuk pasanganmu, pasanganmu akan lebih lagi memberikan yang terbaik. Tapi ketika kamu menyakiti pasanganmu, sama-sama sakit. Karena sudah dipersatukan. Amin. Ketika engkau mau istrimu mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh, maka berikan kasih yang full kepadanya, maka engkau akan mendapatkan kasih yang sempurna di dalamnya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk melakukannya, untuk mengubahkan cara pandang kita, mengubahkan pikiran kita, mengubahkan prinsip-prinsip yang salah dengan prinsip yang benar. Kalau prinsip kita hari-hari ini pelit, prinsip kita menghemat secara luar biasa, minta hikmat dari Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan itu bukan menghemat secara luar biasa, tetapi menghemat dengan hikmat Allah. Jangan sampai gara-gara menghemat kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Itu pada intinya. Haleluya. Oh Bapa di sorga, di dalam nama Yesus saat ini kami sungguh bersuka cita dan berterima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Supaya ketika kami menjalani hidup ini membangun prinsip yang benar di hadapan Allah. Sehingga kami membangun pendirian yang tidak digoyahkan oleh dunia ini. Ketika kami memiliki pendirian di dalam Kristus, kiranya Tuhan yang menolong kami. Sehingga kaki kami kuat berdiri di tempat itu. Dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Ketika kami berjalan, kami tahu ada banyak tantangan, rintangan di dalamnya. Ada batu-batu tajam, kerikil-kerikil tajam. Tapi kami percaya ketika firman-Mu yang menerangi, kami akan melihat itu semua dan kami tidak akan menginjak dan terluka ataupun terjatuh. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk menjalankan prinsip dari firman Tuhan, untuk memberi dari hidup kami, memberi apa yang terbaik. Karena setiap kami menginginkan hal yang terbaik yang boleh terjadi atas hidup kami. Jadi ketika firman-Mu berkata bahwa kami memberikan itu juga, ketika kami mengharapkan kebaikan itu, kami harus memberikan kebaikan. Ketika kami mengharapkan kasih, kami harus memberikan kasih. Ketika kami mengharapkan pengampunan, kami harus memberikan pengampunan.
Oh Tuhan, terima kasih. Terpujilah kiranya Engkau kekal selama-lamanya. Sungguh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami. Engkaulah yang menuntun kami kepada jalan-Mu. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.